Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Iqbal dengan NIM I011736, Prodi Ilmu Hukum, kelas Hukum B 2017. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Antropologi Hukum mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Oke, langsung saja, ini dia videonya. Baik, untuk pembahasan pertama kita akan membahas tentang pengertian dari antropologi hukum. Apa sih antropologi hukum itu? Sebelum kita ke pengertian antropologi hukum, apa sih antropologi itu? Antropologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang manusia, khususnya mempelajari tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, adat istiadat, serta kepercayaan mereka terhadap masa lampau. Antropologi hukum merupakan ilmu hukum yang menjelaskan secara sederhana dan ringkas apa isi dari hukum, yang mempelajari tentang kehidupan yang bertujuan untuk mengetahui secara sederhana apa itu hukum di lingkungan masyarakat, serta mempelajari tentang perubahan nilai-nilai norma hukum di masyarakat dan tata cara menyikapi perbedaan pendapat di publik, dan yang terakhir adalah tata cara mempertahankan kebudayaan. Lalu, bagaimana posisi antropologi hukum dalam ilmu hukum? Nah, posisi antropologi hukum dalam ilmu hukum itu sendiri dapat kita lihat dari objek kajiannya, subjek kajiannya, serta proses penelitiannya, yang dimana antropologi hukum mempelajari hukum dalam lingkup masyarakat yang meliputi pertama, pengertian hukum, cara mempertahankan nilai-nilai dasar, serta perubahan nilai-nilai dasar itu sendiri, yang dimana kalau kita lihat antropologi hukum ini hampir sama dengan sosiologi hukum dan hukum adat. Namun dalam hal ini ketiga cabang ilmu tersebut dibedakan dari sorotan kajiannya masing-masing, yakni subjeknya, objeknya, dan proses penelitiannya. Lalu, bagaimana penjelasan ringkas dari ketiga cabang ilmu tersebut, yakni sosiologi hukum, antropologi hukum, dan hukum adat? Nah, perbedaannya yaitu yang pertama, sosiologi hukum itu mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial yang terjadi di masyarakat yang dilakukan secara analitis dan empiris, yakni sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi di masyarakat tersebut. Sedangkan antropologi hukum itu mempelajari hukum dari latar belakang budayanya seperti sejarah, keluarga, lingkungan hidup, pemukiman, politik, dan sebagainya. Lalu bagaimana dengan hukum adat? Hukum adat itu sendiri merupakan ilmu hukum yang mempelajari ilmu hukum. Objek kajiannya adalah norma hukum di luar undang-undang yang sifatnya yuridis normatif, yang dimana proses penelitiannya itu berasal dari studi pustaka dan dokumen adat yang ada. Selanjutnya kita beralih ke sejarah antropologi hukum. Bagaimana sih sejarah antropologi hukum? Nah, sejarah antropologi hukum dimulai pada tahun sekitar 1860-an. Pada saat itu Sir Henry Maine membuat dan menerbitkan sebuah buku yang bernama Ancient Law, di mana isi buku tersebut merupakan rangkuman tradisi-tradisi hukum suatu masyarakat yang juga mengembangkan teori tentang bahwa masyarakat yang berkembang itu akan mengalami suatu perubahan mulai dari versi primitifnya menuju ke versi Viktorianya. Namun, teori tersebut dibantahkan oleh Bronislaw Malinowski pada tahun 1920-an, yang kemudian teori tersebut didukung oleh bermunculannya akademisi-akademisi pengkaji teori antropologi hukum yang mengkaji antropologi hukum secara berbeda melalui pendekatan linguistik, naratif, interdisipliner, aspek-aspek internasional, serta keterkaitan antara hukum dengan kebudayaan suatu masyarakat. Next, kita akan menjelaskan tentang antropologi hukum yang mempelajari tentang proses sosial, perilaku, dan produk kebudayaan. Yang pertama, yakni proses sosial. Proses sosial dalam antropologi hukum yaitu studi antropologis tentang hukum yang mempelajari tentang proses-proses sosial yang terjadi di masyarakat, di mana pengaturan tentang hak dan kewajiban warga masyarakat diciptakan, diubah,
dimanipulasi, diinterpretasi, dan diimplementasikan dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah perilaku. Perilaku dalam antropologi hukum ini melukiskan dan menggambarkan bagaimana budaya hukum dalam suatu masyarakat ketika mereka menghadapi perselisihan dan bersengketa. Apakah mereka menggunakan hukum adat atau hukum negara? Yang terakhir adalah produk kebudayaan. Produk kebudayaan dalam antropologi hukum yaitu di mana antropologi hukum bekerja atau meneliti hal apa yang sering terjadi di warga masyarakat terkait dengan kebudayaan. Bisa saja dan tidak menutup kemungkinan itu adalah perilaku atau proses sosial. Selanjutnya kita beralih ke antropologi hukum dan ciri-ciri hukum. Seperti yang telah dijelaskan bahwa antropologi hukum merupakan cabang dari antropologi budaya yang hendak memahami bagaimana masyarakat mempertahankan nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi melalui proses pengendalian sosial yang salah satu cirinya berbentuk peraturan. Nah, di dalam peraturan tersebut berisi kewenangan, hak dan kewajiban, serta dalam penerapan dan implementasinya bersifat mengikat dan memiliki sanksi. Nah, seperti yang telah dijelaskan bahwa antropologi hukum itu adalah mengkaji manusia berdasarkan budayanya. Nah, ada yang dinamakan dengan kebudayaan hukum. Kebudayaan hukum itu sama dengan kekuasaan, di mana hal tersebut digunakan oleh penguasa untuk membuat peraturan agar seluruh masyarakat tidak melanggar kaidah-kaidah atau norma-norma yang telah ditetapkan dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, kita beralih ke proses penelitian antropologi hukum. Metode ideologi, metode tentang kasus-kasus yang pernah terjadi. Yang pertama adalah metode ideologi. Metode ideologi ini adalah melakukan investigasi terhadap norma abstrak yang berasal dari ingatan-ingatan tokoh masyarakat atau para otoritas yang diberi kewenangan untuk melakukan keputusan-keputusan hukum. Yang terakhir adalah metode kasus yang terjadi. Metode ini melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus yang pernah dan sedang terjadi di masyarakat atau trouble cases method. Kasus-kasus sengketa yang dipilih dan dikaji secara seksama merupakan cara utama untuk mengetahui hukum yang sedang berlaku dalam suatu masyarakat. Yap, kita sampai di pembahasan yang terakhir, yakni pluralisme hukum merupakan salah satu tema kajian antropologi hukum. Kalau didengar kalimat pluralisme ini tidak asing, tapi pasti kalian bertanya-tanya apa itu pluralisme hukum. Nah, menurut Griffiths, pluralisme hukum ini adalah suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial, atau untuk menjelaskan keberadaan dua atau lebih sistem pengendalian sosial dalam suatu kehidupan sosial. Nah, itu menurut Griffiths tentang pluralisme hukum. Nah, cukup sekian pembahasan materi antropologi hukum dari saya. Saya harap teman-teman dapat memahami materi dengan baik dan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya memohon maaf apabila dalam pembuatan video ini terdapat banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada saya kesehatan dan kekuatan sehingga saya dapat membuat video ini sebagaimana mestinya. Serta banyak terima kasih saya ucapkan juga kepada Bapak kami, dosen pengampu mata kuliah antropologi hukum, yakni Bapak Azril Pualilin SHMH yang telah membimbing kami dalam mata kuliah antropologi hukum ini. Saya Iqbal dengan NIM I011716, Prodi Ilmu Hukum, kelas Hukum B 2017. Pamit undur diri dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.